Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu eh, pertemuan ketiga menangkap peluang bisnis pariwisata em, dari mata kuliah kita pengantar kewirausahaan pariwisata. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita review sejenak materi kita yang kita bahas pekan lalu, yaitu uh, motivasi atau alasan-alasan mengapa orang melakukan bisnis di bidang pariwisata. Bisa kita review sedikit. Bisnis pariwisata ini bisnis yang cukup prospektif, artinya cukup ke depan akan menjadikan perkembangan bisnis yang menjadi bisnis yang sangat berkembang, terutama di Indonesia. Kita tahu bagaimana pemerintah kita sekarang mencanangkan bidang pariwisata sebagai salah satu bidang unggulan, bahkan termasuk untuk menjadi sumber penghasilan negara. Ini cukup menguatkan bahwa prospek bisnis pariwisata akan menjadi sangat kuat di tahun-tahun yang akan datang. Untuk sebagian orang, bisnis pariwisata ini merupakan bisnis yang menawarkan banyak sekali variasi kegiatan, dan ini tentunya menarik karena generasi milenial terutama adalah generasi yang lebih menginginkan atau lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang banyak memberikan variasi kegiatan, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang monoton di belakang meja dan sebagainya. Secara umum seperti itu. Kemudian kegiatan pada bidang pariwisata ini, bisnis pariwisata ini memungkinkan kita untuk bisa bertemu dan bekerja sama dengan banyak orang. Ya. Dan ini juga tentunya kenapa ini berkembang cukup pesat, karena memang aspek ini sangat cocok dengan karakter generasi sekarang. Tentu saja bisnis bidang pariwisata akan memungkinkan pelakunya, kita atau Anda semua, untuk bisa mengunjungi banyak tempat di banyak belahan bumi, visiting places. Kemudian ini juga berarti akan semakin banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya yang tidak kalah penting, karena bisnis pariwisata ini memungkinkan kita bergerak secara global, maka akan mendorong kita untuk juga mendapatkan global skill sebagai bagian dari global society. Bisnis bidang pariwisata ini sangat-sangat dinamis, sehingga akan memberikan banyak tantangan-tantangan yang tentunya akan menuntut kita untuk bisa semakin kreatif dan kritis. Dan tidak kalah penting, tourism business atau bisnis pariwisata ini juga memberikan promising income atau income yang cukup menjanjikan bagi pelaku bisnis di bidang ini. Dan tentunya yang sangat mahal adalah koneksi yang luas, wide connection, karena connection, how connected you are, itu akan sangat menentukan seberapa sukses bisnis kita ke depan. Jadi tourism adalah bisnis yang tentunya menawarkan hal-hal yang sangat menarik, terutama pelaku-pelaku yang dengan latar belakang generasi milenial dan seterusnya. Baik, itu yang kita bahas minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang menangkap peluang bisnis pariwisata itu sendiri. Menangkap peluang bisnis. Yang pertanyaan mendasarnya, secara umum sebetulnya bagaimana sih orang mendapatkan peluang bisnis? Oke. Banyak penelitian tentang bagaimana orang mendapatkan atau menangkap peluang bisnis atau mendapatkan peluang bisnis. Salah satunya yang saya kutip di sini dari NFIB Foundation USA, salah satu yayasan yang disponsori oleh American Express. Dari penelitian ini ditemukan bahwa
sebagian besar orang melakukan atau memulai usaha, memulai bisnis, ini secara umum ya, tidak hanya bidang pariwisata, itu berdasarkan previous job atau pekerjaan sebelumnya, ya, latar belakang pengalaman kerja, kita bisa katakan seperti itu. Kemudian 18% orang memulai bisnis atau mendapatkan peluang bisnis dari hobinya, artinya interest-nya, kesukaan-kesukaannya yang kemudian bisa kita katakan monetize, dan ini menjadi hal yang menarik karena tentunya akan sangat menyenangkan, akan sangat mendukung, akan sangat menarik melakukan bisnis yang sesuai dengan passion kita. 10% menangkap atau memulai bisnis dengan cara menangkap peluang-peluang atau chance yang ada di pasar, ya, walaupun itu tidak selalu sesuai dengan hobi mereka atau bahkan latar belakang pekerjaannya. 8% data menunjukkan bahwa orang memulai satu bisnis berdasarkan suggestion, saran-saran, baik itu secara profesional maupun secara non-profesional, misalnya menangkap kesempatan-kesempatan dari misalnya saran dari teman atau saran dari profesional ahli pada bidangnya. Kemudian 6% orang bisa memulai usaha dengan latar belakang pendidikannya atau berdasarkan latar belakang pendidikannya atau pelatihan-pelatihan yang pernah dia terima. Kemudian pengaruh teman atau keluarga ada sekitar 6%. Kemudian 6% melanjutkan bisnis keluarga atau dipengaruhi bisnis keluarga. Kemudian ada 3% yang didasarkan pada alasan-alasan lain. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor ini, kita bisa simpulkan bahwa faktor pengalaman kerja seseorang itu cukup mempengaruhi keputusan dia untuk melakukan bisnis atau usaha di bidang tertentu. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan, ya, walaupun itu menjadi alasan cukup besar, 43, atau saya pernah baca pada penelitian lain ini hingga 45%, gitu ya. Tapi ada alasan-alasan kuat yang lain seperti hobi dan kemampuan menangkap peluang bisnis atau kesempatan-kesempatan bisnis. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan ide untuk berbisnis atau melakukan satu usaha? Seperti yang hasil penelitian NFIB tadi, hobi atau interest ini bisa menjadi sumber ide kita. Banyak sekali orang yang melakukan usaha berdasarkan hobinya. Jadi bisa mengembangkan hobinya atau sederhananya menjual hobinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bahkan menghasilkan. Kemudian orang juga bisa mendapatkan ide bisnis atau ide usaha dengan cara melakukan research, baik dilakukan atau mendapatkan ide dari research dari hasil penelitian orang. Ya. Banyak sekali ini bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, ya. Misalnya contoh sederhananya misalnya orang melakukan hasil penelitian tentang pembersih wajah, misalnya, ada orang yang menemukan pembersih wajah yang efektif dan efisien, maka itu bisa menjadi produk baru yang kemudian bisa menjadi bisnis baru, dan banyak sekali tentunya. Kenapa yang teringat malah produk pembersih wajah, ya? Baik, selanjutnya ada trends atau kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan ini juga bisa kita tangkap sebagai sumber peluang bisnis. Misalnya saja pada saat banyak orang yang misalnya di Indonesia sejak tahun 90
pemunculan atau apa, ada kecenderungan muslimah itu berpakaian sesuai syariah, ya, berjilbab dan sebagainya. Dan ini memunculkan tren baru, termasuk tren bisnis. Ya, muncullah tren bisnis-bisnis di bidang pakaian muslimah, mulai dari jilbab dan sebagainya. Kita juga bisa melahirkan ide bisnis baru, produk baru, namanya dengan cara melihat atau menangkap kekurangan dari produk yang sudah ada di pasaran. Ya, dan ini yang nampaknya paling besar, ya, sumber ide bisnis yang paling besar. Jadi produk yang ada biasanya melalui proses dianalisa, kemudian dicontoh, dikopi, ditiru, kemudian kita modifikasi. Kalau terminologi bisnis kita sukanya orang sering bilang sebagai metode ATM, analisa, tiru, modifikasi, analyze, copy, modify. Ya, kalau kita lihat sejarah Cina, Jepang, Korea, mereka juga melakukan metode ini dengan sangat baik, ya. Di bidang otomotif, di bidang teknologi, mereka menganalisa produk-produk dari Amerika, dari Eropa, kemudian mereka contoh, mereka copy, kemudian mereka modifikasi dan menjadi produk baru, ya, menjadi bisnis baru, bahkan sekarang bisa mengalahkan produk-produk dari induknya di Amerika atau di Eropa. Ini contoh-contoh sumber ide yang pada dasarnya kuncinya adalah kreativitas yang didasari pertanyaan why don't we have bla bla bla. Kenapa tidak punya ini? Kenapa tidak punya itu? Ya. Ketika telepon muncul, itu masih sangat mahal. Kemudian muncul pertanyaan kenapa tidak bisa lebih murah dan seterusnya sampai sekarang kita munculkan banyak sekali ide dari alat komunikasi ini. Kenapa tidak bisa sekalian jadi ponsel, kenapa tidak bisa jadi video recorder, dan seterusnya. Why don't we have this? Why don't we have that? Ini sumber pikiran kritis kita. Anda bisa terapkan ini nanti secara teknis dengan menganalisa satu kondisi, kemudian kita pertanyakan kenapa nggak begini atau kenapa nggak begitu, ya. Nah, ini kalau kita dalami maka akan muncul ide-ide bisnis baru. Baik, selanjutnya pada saat mau memunculkan produk baru, maka ada beberapa hal mendasar yang perlu kita perhitungkan, ya, pada saat memunculkan atau menangkap peluang untuk bisnis baru. Misalnya kita akan menangkap satu peluang bisnis, kemudian kita berpikir untuk melakukan bisnis pada bidang itu, menghasilkan produk atau memberikan jasa, produk atau service. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama dari aspek produk atau jasanya tersebut. Ini pertimbangan-pertimbangan dasar, ya. Saya menyebutnya basic consideration. Tentunya akan banyak hal-hal yang lain yang perlu kita jadikan considerations atau pertimbangan. Yang pertama, dari sisi produk atau jasanya, apakah produk yang akan kita buat atau jasa yang akan kita jual ini benar-benar dibutuhkan di pasar. Ya. Jangan-jangan produk yang kita pikir bagus, tapi sebetulnya nggak dibutuhkan di pasar. Jadi kita mikir sendiri, GR sendiri, pikiran ini bagus, padahal orang nggak ada yang mau, nggak jadi itu bisnisnya. Gitu, ya. Kemudian kalau kita pikir memang ini dibutuhkan pasar, yang harus kita pikirkan selanjutnya, ini kira-kira bisa dijual nggak? Bisa dipasarkan nggak? Bagaimana kira-kira cara memasarkannya? Memungkinkan atau enggak? Dan yang terpenting adalah, is it affordable? Affordable, terjangkau. Kira-kira kalau kita lempar ke pasar, ini bakal ada yang mampu membeli atau enggak? Gitu, ya. Artinya faktor cost dan lain-lain ini nanti kita perlu perhatikan juga. Oke, selanjutnya dari sisi pesaing kita,
Do you have competitor of our product? Kita bikin satu produk yang ternyata di pasaran sudah bejibun, sudah numpuk gitu ya, dengan spesifikasi, dengan kualitas, dengan apa namanya, dengan identitas produk yang sama, ya itu akan cukup menyulitkan kita juga, ya. Maka yang perlu kita pikirkan adalah walaupun sudah ada kompetitor, kita harus berpikir produk kita ini seberapa unik, ya, seberapa menarik produk kita ini untuk bisa diterima di pasar. Ya, ada istilah kalau masuk ke pasar itu ada dua pilihan, ada masuk ke pasar red ocean atau lautan merah atau blue ocean. Kita harus lihat strateginya ini memakai kita masuk strategi ke red ocean atau blue ocean. Red ocean maksudnya lautan merah berdarah-darah gitu ya. Ini misalnya kalau kita masuk ke pangsa pasar yang tadi sudah banyak pemainnya, sudah banyak variasinya, sedangkan produk kita ya mirip-mirip saja dengan produk yang ada. Nah, ini kita akan berdarah-darah masuk ke sana, susah gitu ya. Maka yang benar adalah bagaimana kita kreatif untuk bisa menciptakan blue ocean atau kita masuk ke blue ocean, ya. Wilayah yang masih ya luas, ya. Kalau kita main di sana kira-kira pesaingnya belum begitu berat, produk apa namanya, kompetitor secara produk juga belum begitu banyak gitu ya. Nah, kalau ini susah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menciptakan keunikan dari produk yang akan kita jual. Sedikit saja kita kita ciptakan satu uniqueness atau satu kekhasan dari produk kita, maka itu sudah memberikan kesempatan kita untuk bermain di blue ocean. Ya, mungkin kita sudah pernah bahas tentang strategi Kopiko. Kalau Kopiko sekedar dilempar permen saja, maka dia akan masuk ke red ocean. Permen ya semua permen, candy, sweets gitu ya. Tapi cerdasnya dia bermain sedikit dengan karakter yang diciptakan pembedanya. Ya, uniqueness-nya dimunculkan bahwa ini gantinya ngopi. Tagline-nya jadi sangat kuat di pikiran kita. Kopiko gantinya ngopi. Permen sih memang, permen, tapi ya bukan permen biasa gitu ya. Sehingganya menjadi top mind, menjadi apa? Selalu muncul di pikiran orang. Kalau mau cari permen ya banyak, tapi kalau permen kopiko. Itu kira-kira uniqueness-nya, cerdas sekali. Ya. Anda mungkin sudah punya bisnis atau mau memulai satu bisnis, maka pikirkan kira-kira bisnis saya ini bedanya dengan orang atau uniknya dengan orang dibandingkan produk orang itu apa. Ya. Sehingganya paling tidak akan memberi kesempatan orang lain untuk melirik produk Anda. Ya. Sehingga Anda bisa lebih mudah masuk ke pasar. Oke, dan tentunya setelah kita pikirkan uniqueness itu, maka yang harus kita kejar adalah can you give better quality? Apakah kita bisa memberikan kualitas yang lebih baik? Kualitas yang lebih baik ini tentunya pada banyak aspek. Kalau dia pada produk, ya, kualitas produknya, bahan, pemasaran, dan sebagainya. Kualitas jasa, dan seterusnya. Pada better quality pada semua aspek bisnis kita. Tapi jangan juga menjadi satu ketakutan ya, karena apa namanya, pada saat kita melempar produk kemudian mikirnya lama, bener nggak begitu juga, karena ada satu semacam kepercayaan orang bisnis gitu ya, bahwa setiap produk pasti akan bertemu jodohnya. Jadi semua produk itu ada jodohnya, pasti ada yang mau gitu ya. Jadi tugas seorang bisnismen adalah bagaimana mempercepat dan mempermudah proses produk itu sampai ke jodohnya.
ya dipikirin juga seberapa banyak jodohnya, seberapa keren, seberapa tajir gitu ya. Kalau jodohnya nggak tajir kan nanti harganya jatuh, nggak seru juga. Ingat, bisnis itu baru kita sebut bisnis kalau dia profitable. Ya, ini bukan, kita sedang bicara bisnis, bukan social social working gitu ya. Kita mau cari untung. Oke, pertimbangan dasar ya, pertimbangan dasar yang lain dari segi selain dari produknya adalah kita harus lihat pasarnya, market. Market kita itu harus jelas dulu target marketnya siapa nih. Who need the product. Ya, semakin jelas sebetulnya semakin mudah kita memasarkan produk kita. Ya, semakin jelas. Saya pengen buat kaos distro. Oke, sudah terlalu banyak kaos distro di pasaran. No, kita akan clear target, kita akan clarify target kita untuk mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa di perkotaan, perdesaan. Mahasiswa di perkotaan yang punya daya beli bagus. Sudah banyak juga. Mungkin kita bisa kasih sentuhan yang lebih spesifik lagi. Ini distro khusus untuk mahasiswa pecinta alam, misalnya. Ya, mahasiswa pecinta alam. Ini sudah mulai spesifik. Kita harus tahu data mahasiswa pecinta alam di satu universitas itu berapa, gayanya desain seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Semakin jelas target market kita, semakin mudah juga kita menentukan cara atau posisi kita di pasar tersebut. Ya. Jadi tentukan, ini distro khusus pecinta alam. Mau spesifik lagi ya, pecinta alam gaib misalnya kan, bisa. Ada yang bikin pecinta alam gaib, bikin kostum yang di atasnya diikat gitu ya. Dari sisi market kita pikirkan juga how big is the demand, permintaan. Kita tahu satu produk itu ya harus kita lihat demand-nya dulu, permintaannya semana dulu. Kalau memang nggak ada yang minta atau sedikit atau uh, uh, tidak menguntungkan, ya ngapain juga dikasih ya, ngapain juga kita memproduksinya. Kalaupun sudah ada demand, kita harus berpikir juga how much can you supply, seberapa banyak yang bisa kita supply untuk memenuhi demand atau memenuhi kebutuhan pasar ini. Ya. Apakah kita menjadi uh, apa namanya supplier untuk sekian persen saja, atau kita akan menjadi supplier utama dan sebagainya, ini kita perlu pikirkan. Kemudian be as global minded as possible. Pada saat kita memikirkan satu produk, kita masuk ke pasaran, maka berpikirlah seglobal mungkin. Ya, jangan hanya berpikir produk itu hanya untuk anak kampus kita saja. Gitu ya. Selesai kampus kita, selesai produk kita. Jangan kita hanya berpikir untuk ibu-ibu arisan di RT sekian saja. Bubar arisan, selesai bisnis kita. Berpikir seglobal mungkin. Ya, kalau kita pengen um, pengen menjual satu produk makanan misalnya, gimana caranya itu kita kemas ya yang kira-kira bisa diterima oleh sebanyak mungkin konsumen. Be as global minded as possible. Dan yang terpenting yang harus kita pikirkan adalah profitnya. Ini bakal untung nggak nih bisnis kita itu ya? Produknya segitu, pasarnya kondisinya begini, kira-kira. Ini tentunya nanti perlu pembelajaran khusus ya, bagaimana menghitung profit dan lain-lain. Tapi secara umum profit atau keuntungan itu margin atau ya selisih dari harga jual yang dikurangi biaya produksi. Itu sangat umum sekali. Tapi kira-kira kita bisa hitung lah, kalau saya punya produk ini, saya jual segini, padahal ongkos produksinya segini, ini kemakan nggak dengan pasar? Kemakan. Dengan harga segitu, saya akan untung segini. Dalam waktu sekian, keuntungannya akan sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi, dari sisi produk tadi, kondisi pasar, dan kemampuan supply kita. Ini akan nanti menjadi perhitungan-perhitungan kuat untuk menentukan apakah satu bisnis akan profitable atau tidak.
sekali lagi ini sangat-sangat mendasar. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan coba lihat bagaimana cara menentukan aspek-aspek ini menjadi lebih spesifik. Ya, profitable, kata kuncinya profitable. Dan kalau kita bicara profitable, maka kita harus bicara how long is it to get BEP. BEP, break even point, titik impas. Ya, titik impas. Saya bikin usaha ini kira-kira balik modalnya, atau lebih tepatnya balik untung gitu ya. Jangan cuma berpikir balik modal. Balik untungnya kapan? Kira-kira kalau modal segini untung setahun balik nggak gitu ya. Minimal oke lah kalau mau berpikir dasar banget, break even point, modal balik nggak dalam waktu sekian. Tentunya tiap-tiap bisnis akan ada masa mencapai BEP-nya sendiri-sendiri ya. Semakin besar modal yang kita keluarkan, semakin besar modal bisnis, biasanya rentang untuk mencapai BEP-nya juga akan semakin lama. Ya. Resikonya juga akan semakin besar. Tapi biasanya keuntungannya juga semakin besar. Ya. Jadi pikirkan kira-kira bisnis ini mau BEP dalam waktu berapa lama. Ini penting. Baik, hal lain yang perlu kita pikirkan adalah permodalannya, baik itu keuangannya, SDM-nya, sumber-sumber lainnya gitu ya. Ini harus kita pikirkan dengan baik. Saya bikin kursus, yang pertama saya pikirkan itu, human resource-nya dulu, SDM-nya, karena saya akan menjual pendidikan gitu ya. Saya akan menjual pendidikan, maka yang concern terbesar saya adalah human resource, SDM-nya harus berkualitas. Ya. Kemudian resource yang lain, sumber ajar, alat bantu ajar dan sebagainya, ini bisa didapatkan dengan mudah, dengan kualitas baik atau tidak, dan tentunya yang nggak kalah penting adalah finance. Modal keuangannya nih dari mana ya? Gitu. Seberapa besar, dan nanti balik ke yang tadi, seberapa lama kita akan bisa balik modal ya, atau balik untung BEP tadi. Dan yang sangat penting pada saat kita mau mulai bisnis adalah lokasi. Pikirkan. Jadi ini produk bagus, tapi lokasinya salah gitu ya. Sudah kita analisa, bahkan ada research bla bla bla, tapi kita salah memilih lokasi, ya bahaya juga itu. Ya, bahaya juga. Jadi saya pernah buka semacam kursus, tapi di perumahan yang di semacam di wilayah yang nggak banyak pelajar gitu ya, yang warganya di sana warga-warga senior, orang tua, pekerja gitu ya. Nah, sebagus apapun produk saya susah menjualnya. Tapi kemudian saya pindah ke wilayah yang dekat perumahan, dan perumahannya itu perumahan yang bisa dibilang penghuninya keluarga baru, yang anak-anaknya baru masuk SD, kira-kira paling gede baru SMP. Saya masuk ke sana dan ya alhamdulillah dengan mudah gitu ya bisa diserap. Kenapa? Karena lokasinya tepat, gitu ya. Karena lokasinya tepat. Location. Yang nggak kalah pentingnya kebijakan pemerintah. Nah, saya mau cerita juga. Tahun 2019 kemarin itu dunia bisnis kursus ya, bukan bimbel, itu tumbang dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah full day school, jadi kami banyak sekali bisnis yang tumbang ya. Tutup karena kebijakan full day school, siswa harus sekolah pagi sampai sore, kecapean dan seterusnya, sehingga kita kehilangan pasar. Ini kita harus perhatikan juga kebijakan pemerintah baik lokal maupun nasional. Tapi intinya
dari semua itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita harus menjadi kreatif dan sensitif dalam melakukan bisnis kita. Oke, ya, kita lanjutkan. Apa sih yang sebetulnya yang bisa kita usahakan atau sebenarnya yang bisa kita jual dari tourism business, gitu ya, bukan tourism destination. Ya, kalau kita bicara spesifik ke bidang destinasi wisata, maka minimal akan ada 3 bentuk bisnis yang bisa kita pikirkan. Yang pertama, what to see, apa yang bisa dilihat, what to buy, yang bisa dibeli, and what to do or what to learn, gitu ya. Jadi tiga bentuk dasar yang akan bisa kita jual, baik itu produk maupun jasa dari destinasi, dari adanya satu bisnis pariwisata. Apa yang bisa dilihat, ya, apa yang bisa dilihat bisa dijual, pemandangan, atraksi dan sebagainya. Apa yang bisa dibeli, produk dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa dipelajari atau bisa dialami di sana. Jadi see, buy, do, or learn, ini 3 komponen dasar yang harus kita munculkan pada bisnis pariwisata, tourism bisnis. Atau kalau kita mau menjual destinasi wisata tertentu. Misalnya kalau kita mau kita mau buat bisnis di kampus kita, kita buka let's say teaching farm, maka kita harus pikirkan apa yang bisa dilihat orang dari teaching farm kita. Apa nih? Oh, orang bisa lihat ini, orang bisa lihat itu, orang bisa menikmati pemandangan ini dan itu. Kemudian apakah ada yang bisa kita jual nggak? Oh, orang bisa beli benih, beli bibit, beli produk yang berkualitas, beli ini, beli itu. Kemudian bukan cuma datang ngelihat dan beli saja, kita bisa tawarkan juga what can they do? Apa yang nilai pelajaran apa yang bisa mereka beli, yang bisa kita jual gitu ya. Oke, mereka bisa ikutan belajar nanam, mereka bisa ikutan belajar panen buah tertentu yang mungkin cara metiknya unik dan sebagainya dan sebagainya. Itu contoh sederhana ya. Jadi what to see, what to buy, and what to do or what to learn from tourism destination. Right, next. Apa sih yang bisa kita lakukan di dunia bisnis secara umum? Yang pertama, bisnis pariwisata itu pasti menjual destinasi wisata, BTW, daerah tujuan wisata. Ya. Dan bisnis terbesarnya adalah pengelola destinasi wisata, pengusaha destinasi wisata. Oke. Ini kalau kita bicara destinasi wisata, tentunya ada destinasi wisata alam atau natural, ada culture, destinasi wisata budaya, culture, dan yang terakhir adalah nurture atau buatan, man-made atau dalam istilah yang baru disebut sebagai niche tourism atau muncul juga sekarang special interest. Minat khusus, wisata minat khusus ya. Jadi pasarnya tidak besar tapi ada, tapi kemudian harganya yang menjadi menarik gitu ya. Kalau kita ke Bali, kita akan lihat di sana bagaimana ada wisata minat khusus, misalnya orang sana menyediakan jogging track di tengah sawah gitu ya. Jadi orang-orang yang suka jogging tapi ingin juga menikmati pemandangan Bali yang indah, muncul special interest, ya, jogging di tengah sawah, dan itu benar-benar dikelola dengan baik di sana. Ini 3 bentuk destinasi wisata: wisata alam, wisata budaya, atau wisata buatan.
Oke, selain pengelolaan daerah tujuan wisata, ada juga jasa bidang kepariwisataan. Ada tour operator, bisnis besarnya, kemudian di level bawahnya ada travel agent, ya, kemudian pelakunya ada tour guide, ada ya, ini kita bisa masuk ke semua ini. Kemudian, we have also MICE, kemudian ada bahkan termasuk menjual ya, travel information. Di bidang atau di aspek fasilitas pariwisata, kita bisa membuka bisnis di bidang akomodasi, mulai dari penginapan, hotel, homestay, dan sebagainya. Kita juga bisa mensuplai makanan, minuman, transportasi, souvenir, dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, cara berpikirnya sederhana. Kita bisa pakai pendekatan inside out, artinya kita mensuplai atau memenuhi kebutuhan yang ada. Ini kondisi sekarang orang butuhnya apa, kita ciptakan, ya, atau kita berikan, kita buat produk-produk untuk memenuhi kebutuhan itu. Atau pendekatan yang kedua, second approach is outside in. Jadi bukan kita yang ikut pasar, tapi kita menciptakan pasar. We create new needs. Dan ini akan sangat hebat kalau kita bisa melakukannya. Dulu orang hanya kebutuhan orang untuk air minum ya sudah dijual di gelas dan sebagainya. Tapi kemudian orang menciptakan air kemasan di dalam gelas. Kepikir nggak gelas air yang biasanya tinggal ngambil di gelas, kemudian diciptakan kondisi baru yang akhirnya menjadi kebutuhan baru, gitu ya, air dalam kemasan. Silakan baca cerita bagaimana bisnis air kemasan dimulai, itu seru banget, ya. Bagaimana menciptakan kebutuhan. Sekarang kita sedang digiring untuk butuh terhadap online transportation. Kalau kalian menyadari, dulu angkot biasa aja gitu ya, kita naik transportasi santai-santai saja, ya. Jalan pun nggak apa-apa. Tapi sekarang kita sedang diarahkan untuk butuh dengan transportasi online, ya. Dan itu kondisi ini diciptakan oleh pengusaha-pengusaha transportasi online. They are creating new needs, ya. Jadi mereka yang menciptakan kebutuhan itu. Dan ini tentunya perlu analisis dan kecerdasan yang sangat tinggi, ya. Baik, nah ini mulai agak serius. Bagaimana kita bisa memanipulasi pasar dan produk, gitu ya. Yang paling sederhana, ya tidak sederhana sih. Ini saya ambilkan dari matrik Ansoff. Okay. Jadi menurut Ansoff ini itu yang harus kita perhatikan tadi, apa produk yang ada di pasaran, apa produk yang diperlukan, new product, bagaimana dengan kondisi market atau pasar sekarang, dan bagaimana kalau ada untuk pasar yang baru, target pasar baru. Jadi produk yang ada untuk memenuhi pasar yang ada, maka pengembangannya adalah melalui market penetration, pengembangan pasar, ya. Market penetration, bagaimana menjual produk ini ke pasar yang ada sebanyak-banyaknya. Mudahnya gitulah kira-kira, ya. Produk yang ada dijual ke pasar yang ada. Maka caranya adalah market penetration, penetrasi. Kita masuk ke pasar itu seluas-luasnya. Kemudian gimana kalau produk ini untuk pasar yang baru, ya? Bisa nggak produk ini masuk ke pasar yang baru? Maka yang harus kita lakukan adalah market development. Kita mengembangkan
kita akan mengembangkan pasarnya, gitu ya, mengembangkan pasarnya. Produk ini gimana tidak hanya dipakai di tempat ini saja, maka kita perlu kembangkan pasarnya ke lokasi lain, ke pangsa pasar yang lain, tidak harus lokasi ya, kita bicara pasar. Yang kedua, produk baru pada pasar yang ada, ya. Jadi ada pasarnya sudah ada, maka yang perlu kita lakukan adalah product development. Tadi kita mengembangkan produk untuk bisa masuk ke pasar yang sudah ada. Pengembangan produk ini bisa kita lakukan dengan banyak cara tadi ya, yang minimal dengan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan untuk produk baru di pasar baru, new product in the new market, maka yang kita lakukan adalah bisa sangat luas. Kita bisa productive diversifikasi, perluasan, variasi, dan sebagainya, atau bahkan market diversification. Ya. Nah, ini tadi pemainnya adalah bagaimana menciptakan kebutuhan baru, kira-kira seperti itu. Ya. Ini singkat saja, nanti penjelasan detailnya bisa dibaca di modul 11. Modul 11 kita ada strategi pengembangan bisnis pada bisnis pariwisata. Penjelasan yang cukup detail bisa di sana. Baik, itu materi kita sudah selesai. Sekarang untuk tugas, tugasnya adalah tugas individu, ya, tugas individu. Kemudian nanti ini akan akan dinilai sebagai nilai kuis 1 tentunya ya, karena setelah pertemuan ketiga, pertemuan keempat itu adalah kuis 1, dan ini saya akan ambil nilai kuis Anda dari tugas ini. Tugasnya adalah bagaimana temukan peluang-peluang bisnis pariwisata yang Anda lakukan atau Anda dapatkan di lingkungan sekitar Anda. Oke, jadi di lingkungan rumah, di lingkungan kampus kita mungkin. Coba perhatikan dan dapatkan ini kira-kira peluangnya apa ya di kampus kita atau di sekitar rumah Anda atau wilayah lain yang Anda tentukan. Ya, misalnya kita mau ada proyek desa wisata, ya, yang mau ada proyek desa wisata, kira-kira bisnis pariwisata apa yang bisa kita lakukan di sana ya. Nah, nanti setelah ini ada tabel pertimbangan dasar untuk peluang yang Anda lihat, pertimbangan tabel ya, nanti kita lihat. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah jelaskan dan simpulkan alasan Anda mengapa mengambil peluang itu. Jadi Anda lihat satu kondisi daerah, kemudian ini isi pertimbangan-pertimbangan dasar ini. Ya, jenis usahanya apa, lokasinya di mana, target pasarnya siapa, kalau bisa spesifik tadi, kondisi permintaannya seperti apa, bagus nggak, banyak nggak, besar atau sedikit, gitu ya, dari target pasar tadi. Misalnya kalau kita mau mensuplai produk untuk siswa SD, di sana banyak nggak siswa SD di wilayah, minimal di wilayah yang mau tempat kita memulai ya. Nanti tentunya kita harus berpikir global nantinya. Pesaing gimana, sudah ada, seberapa kuat, rencana keunggulan produk atau jasa kita, tidak harus selalu produknya, jasa juga bisa. Kalau sudah ada pesaing yang bermain di sana, yang menjalankan bisnis di sana, kira-kira produk kita mau kita apain supaya beda. Ya, jadi di sini kalian perlu menganalisa produk yang ada seperti apa dan produk yang akan kita launching atau jasa yang akan kita launching itu keunggulannya apa. Ya. Jadi sekali lagi di aspek ini kalian harus bisa membandingkan produk yang sudah ada seperti apa, produk saya seperti apa. Kemudian cara pemasarannya kira-kira gimana? Ya. Mau online kah? Mau seperti apa? Silakan. Sumber modal yang memungkinkan ya. Seperti apa? Kemampuan realisasi berapa persen kita mungkin bisnis ini untuk direalisasikan dengan perhitungan-perhitungan tadi, mungkin nggak ya? Kalau memang memungkinkan, jalankan gitu ya. Kemudian target pengembangan usaha. Target pengembangan usahanya ini
kira-kira kalau berkembang nanti dia akan sebesar apa. Kita akan intervensi pasar kemana, kita akan ciptakan produk apa. Ya. Jadi karena ini hanya latihan, coba buat satu gambaran satu produk atau satu jasa spesifik saja, produk apa gitu ya, atau jasa apa. Kemudian kita jelaskan tadi. Yang penting Anda bisa menjelaskan dan menyimpulkan alasan. Ya, ini hanya latihan, tapi nanti akan dinilai sebagai quiz. Oke, sekali lagi, ini pertimbangan dasar. Tentunya saya hanya akan melihat bagaimana Anda mengembangkan ide Anda, melihat pasar, ya, di daerah Anda atau di kampus kita. Baik, saya pikir itu materi pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Setelah ini nanti kita bisa diskusi, tanya jawab di media belajar yang lain. Demikian, saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.